Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih eh, Bapaknya sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara bersama saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak beberapa hal tentang pekerjaan yang mana mungkin nanti bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kami nantinya. Sebelumnya boleh perkenalkan Bapak seperti nama, umur, dan Bapak sekarang bekerja di mana dan sebagai apa? Oke, terima kasih Sheila sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Masdo Prakoso. Saat ini saya dipertanggungjawabkan sebagai HR Operational Supervisor di salah satu perusahaan pertambangan yang ada di Sumatera Selatan. Namanya Bamaika Prima Services. Site kita saat ini berada di Sungai Lilin, tepatnya di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin, dan Provinsi Sumatera Selatan. Seperti itu. Wah, di perusahaan itu pasti kan ada yang namanya eh, karyawan, dan karyawan itu kan pasti kita itu dinilai. Nah, bagaimana sih perusahaan itu menilai karyawan itu sudah bekerja dengan baik atau belum? Sebenarnya kalau misalnya mandatorinya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga normalnya di perusahaan, kita dapat menilai orang itu ketika dia bekerja melalui beberapa cara. Pertamanya itu, ini bahasanya HRD banget ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nanti tulis. Ya, itu pertama kita bisa melalui KPI atau Key Performance Indicator, artinya adalah indikator pekerjaan individu. Nah, kita bisa melihat di situ mulai dari hal-hal yang sifatnya personal sampai ke hal-hal yang sifatnya itu manajerial. Nanti di KPI itu bisa terbagi dari top manajemen, juga pengawas, pimpinan, dan juga karyawan. Tergantung grading dari jabatannya yang ada di situ. Selain itu, kita bisa menggunakan OKR. Tapi saat ini, di kami sistemnya itu menggunakan KPI. Seperti itu. Jadi contoh, salah satu jabatan yang ada di kami itu adalah driver dump truck. Itu driver dump truck tersebut ada di bawah departemen produksi. Nah, KPI-nya itu berkaitan dengan perilaku plus kinerja teknis yang bersangkutan. Baik. Eh, Seperti itu. Lalu bagaimana sih perusahaan ini memberi upah atau gaji pada karyawannya? Apa dihitung per jam atau per hari? Oke. Untuk gaji atau yang kita sebut di sini itu adalah upah, itu ada banyak strukturnya, ada bagian-bagiannya. Anggaplah misalnya kayak Sela, Mm-mm. itu gajinya kita anggap misalnya di angka 5 juta. Iya. Nah, 5 juta itu tidak bulat. Hmm, 5 juta itu didapatkan dari beberapa klaster. Pertama mulai dari gaji pokok atau yang biasa disebut kalau di pertambangan itu gaji basic. Gaji pokok itu sesuai dengan regulasi pemerintah harus sesuai dengan UMP yang berlaku di wilayah tersebut menurut Undang Cipta Kerja yang terbaru. Seperti itu. Nah, kemudian sisanya ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Itu tergantung dari jabatan yang diemban dan juga departemen kemana dia masuk. Contohnya, ada satu jabatan itu yang mempunyai tunjangan tetap. Tunjangan tetapnya di kita itu disebut sebagai tunjangan jabatan. iya. Artinya dia memiliki jabatan dalam ranah manajerial dan strategis. Itu diberikan tunjangan tetap. Dan tunjangan tetap ini sifatnya mengikat. Artinya ketika dia masuk ataupun tidak masuk, itu tetap dibayar. Nah, selain tunjangan tetap, di sini kita memiliki tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap itu adalah
tunjangan yang dibayar ketika dia melakukan sesuatu sesuai dengan kewajibannya. Contoh, driver dump truck tadi itu terdapat namanya jam-jaman bahasanya itu, ataupun upah per jam. Nah, itu akan dibayarkan senilai 1 jam ketika dia bekerja 1 jam. Seperti itu. Iya. Nah, ada juga tunjangan tidak tetap yang lain. Itu ada yang namanya tunjangan kehadiran. Jadi dia akan dibayar senominal sekian ketika dia hadir per 1 harinya. Baik. Seperti itu. Biasa Mungkin seperti itu. biasanya perusahaan itu, buat di hari-hari raya itu namanya ada kayak tunjangan hari raya. Apakah di, eee, perusahaan ini juga menerapkan hal yang sama, Pak? Ya, tunjangan hari raya itu sifatnya mandatori menurut undang-undang dan regulasi yang terbaru. Itu mandatori. Arti dari mandatori itu adalah itu wajib dan ketika tidak dibayarkan itu adalah sebuah tindak pidana. Artinya bisa dikasus hukumkan Mhm mhm. si badan usahanya. Nah, Bamaika itu membayar tunjangan hari raya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu jumlah bulan berjalan dari dia aktif sebagai karyawan Mhm. dikali gaji pokok, nanti akan didapatkan hasil sesuai dengan prorata dia bekerja. Contoh, si A bekerja di Bamaika itu baru 3 bulan, sedangkan si B itu sudah 1 tahun penuh. Nah, tunjangan hari raya yang akan mereka berdua dapatkan itu pasti akan ada perbedaan, akan ada perbedaan tergantung dari berapa lama dia terhitung sebagai karyawan, Oh, iya. seperti itu. Baik, Pak, dalam, bekerja di suatu perusahaan ini, apakah, ada sebuah evaluasi rutin yang dilakukan untuk karyawan itu? Atau setiap tahun kah? Atau setiap per bulan sekali? Oke, ini evaluasinya dalam ranah apa ya maksudnya? Mungkin evaluasi seperti, eee, pekerja yang ini mungkin kurang aktif atau bagaimana, mungkin akan diberi peringatan atau begitu, Pak? Oh gitu. Mungkin evaluasi yang dimaksud itu kita justifikasi Mhm. kinerja seseorang Iya, tersebut iya ya. betul begitu, Pak. Ya, melalui KPI tadi, KPI itu reportingnya adalah justifikasi, artinya evaluasi terhadap pekerjaan orang tersebut untuk jabatan tersebut Mhm. gitu. Tapi selain itu biasanya melalui data absensi. Itu yang paling simpel ya. Mhm. Attendance ratio ataupun rasio kehadiran seseorang itu kan akan ditetapkan oleh departemen HR tuh biasanya menetapkan attendance ratio sesuai dengan kebutuhan dari manpower yang tersedia ya. Nah, dari attendance ratio itu kita bisa melihat tuh tren grafiknya, misalnya anggaplah si A ini, tren grafiknya itu si A ini sering tidak masuk atau tidak. Nah, dari sana kita melakukan evaluasi, tapi untuk satu isu. Isunya itu isu kehadiran. Jadi bentuknya nanti itu coaching. Oh, Ranah pertamanya itu adalah coaching. Jadi saya menggandeng pihak-pihak yang relevan untuk kita mengcoaching orang ini. mhm. Kalau misalnya setelah di coaching itu tidak ada perubahan, Iya. maka selanjutnya kita masuk ke ranah surat peringatan SP1 seperti itu. Oh, baik baik. Dan coaching itu tadi tertulis ya, Oh oh, iya baik. Oke, di pertanyaan selanjutnya gitu. nih, Pak, namanya kita manusia itu, Pak, pasti ada rasa kita tuh merasa capek ya, Pak. Nah, di saat kapan sih Bapak merasa lelah dalam bekerja sebagai, seorang HRD ini? Ada nggak, Pak? Ya, honestly sejujurnya ya, itu mungkin ketika saya onsite, ketika saya bekerja itu setiap hari itu pasti ada rasa lelah. Cuman memang ketika apa ya, ketika yang kayak membludak banget itu tuh ketika jumlah keluhan karyawan. Artinya karyawan itu berkeluh kesah kepada saya untuk hal-hal yang sifatnya non ke HRD-an. Iya Dapat gak? iya. Yang
Ya, misalnya contohnya dia karyawan departemen produksi, dia bicara ke saya perihal pengawasnya yang A, B, C, D, E, perihal dia berantem dengan rekan kerjanya, berantem dalam arti adu argumen tapi non konflik ya. Nah, yang seperti itu, misalnya kayak kesalahan penggajian bukan karena di saya, ketika itu memuncak, itu capek, capek banget. Setiap masalah itu pasti kita berusaha untuk mencari solusi. Nah, bagaimana sih Bapak, solusi Bapak itu menyelesaikan, yang merasa Bapak tadi berat gitu, permasalahan itu? Kalau kita di dunia pekerjaan, itu semuanya, perihal jalan keluar, perihal strategi, itu tidak bisa dibukukan. Itu jatuhnya, masuknya ke hal-hal sifatnya itu apa ya, lebih ke skill teknis kita. Kita bisa melihat kondisi itu, bisa melihat, bisa menilai, nanti akan timbul sendiri si solusinya seperti apa. Kadang ketika kita, karena gini, ketika kita coba dengan solusi A, itu tuh belum tentu masuk dengan yang lain-lain gitu. Iya, Nah, gitu. Jadi apa ya? Singkatnya itu dunia kerja itu tidak sebaku dan juga tidak terstruktur seperti dunia perkuliahan. baik baik. Seperti itu. Iya. Eee, ada nggak sih setiap, Bapak merasa lelah, ada tidak yang bisa memotivasi Bapak agar Bapak itu kembali lagi, semangat atau keluarga mungkin, atau pasangan Bapak seperti itu? Duit. Ya, semua orang itu, Pak. Betul sekali. Oke, Serius, duit. iya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya itu, Pak. Bagaimana Bapak itu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi Bapak gitu? Pekerjaan yang sangat saat ini, sejujurnya saya tidak bisa menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan pekerjaan, tidak. Karena saya bekerja, bukan saya bekerja sih, saya standby itu hampir 24 jam setiap hari. Artinya ketika saya ditelepon, ketika saya dibutuhkan ya saya siap bekerja gitu. Bekerja dalam dunia HR di pertambangan itu tidak bekerja secara formal, bukan hanya bekerja secara formal, duduk, buka laptop, mengerjakan sesuatu, enggak. Ketika kita memecahkan masalah hubungan industrial, nanti ketika kita masuk di dunia pekerjaan akan kenal dengan yang namanya hubungan industrial. Hmm, Di hubungan industrial itulah yang paling banyak memakan waktu dan itu tidak bisa dipetakan sesuai dengan ya mungkin sesuai dengan takdirnya lah. iya, Ada kayak waktu itu saya lagi istirahat jam setengah 3 pagi, betul. kamar saya digedor sama karyawan. Yang terjadi adalah salah satu karyawan saya menabrak sapi warga. Itu kan nggak kepikir. Iya, Pak, itu. Di luar Nah, produksi. itu. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ya sejujurnya ya mulai dari pacar saya itu selalu komplain perihal saya bekerja segala macam. Cara menyeimbanginya ya tidak ada saat ini. Cuman ya oke-oke aja karena saya belum nikah. Oke. Oke, selanjutnya saat Bapak bekerja, apakah Bapak itu orang yang tipe akan bekerja terus dan suatu saat akan mengambil cuti atau setiap minggunya harus ada liburan atau cukup dengan melihat situasi hijau di rumah Bapak atau bagaimana? Di sekitar kita nyebutnya di sini mes ya, karena kan saya kan di sini perantau. Nggak ada yang hijau, ngomong-ngomong, Mbak. Iya. Semuanya coklat, debu semua. Oh iya Pak, memang di sana Ya, debu jadi semua. iya debu semua. Jadi ketika saya bekerja ya saya bekerja gitu. Artinya ketika saya bekerja ya saya bekerja. Pokoknya sebelum saya sampai ke kantor itu saya sudah harus makan. Karena saya bisa makan lagi itu nanti jam-jam 3, jam 4. Ketika saya udah duduk di kantor, udah lupa semuanya. Karena banyak hal-hal yang terjadi. Dinamikanya itu fluktuasi kegiatan dan juga fluktuasi kejadian yang sifatnya sosial berkaitan dengan hubungan industrial itu tinggi banget di tempat saya bekerja saat ini. Jadi ya ketika saya waktu cuti ya saya nggak mau tahu apapun yang terjadi, siapapun yang melarang saya cuti. Oh, jadi Bapak lebih Karena hanya di saat saya cutilah saya bisa tidak ingat sedikit dari pekerjaan. Karena saya masih ditelepon, walaupun saya di WhatsApp itu saya sampaikan bahwa sedang cuti, maaf slow respon, ganti profile picture, masih ada telepon-telepon.
sayang betul karyawan sama saya. Iya, sayang. Jadi Bapak tim yang memilih bekerja dan setelah itu cuti, begitu ya, Pak? Baik, Pak, itu saja mungkin dan terima kasih banyak. Kalau saya ada salah kata atau ucapan juga saya mohon maaf, Pak, dan semoga suatu hari nanti bisa kita ketemu secara langsung ya, Pak, dan lebih banyak lagi belajar dengan Bapak. Iya, Iya, baik. Sekian, Pak. Assalamualaikum oke. warahmatullahi Nanti wabarakatuh. kita jadwalkan ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu. Iya, makasih, Pak.